Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,14% ke angka 6.864. Selain video ini, kami juga mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan menganalisa satu emiten yang mulai menggandeng perusahaan PLN untuk membuat green economy. Dan di video ini saya akan coba menganalisa satu emiten yang pengendali perusahaannya ternyata masih melepas sahamnya. Dan hari ini saham tersebut masih bergerak naik. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham WIRG. Saham WIRG hari ini naik 4% lebih ke harga 126. Bisa kita lihat di grafik, satu minggu terakhir ini saham WIRG memang mulai bergerak sideways. Tapi jika kita lihat secara tren jangka menengah, WIRG saat ini trennya masih bergerak sangat downtrend. Jadi bisa kita lihat beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50, saham WIRG selalu gagal break dan setelah itu terus bergerak turun. Tapi satu minggu terakhir ini, WIRG menyentuh harga 115, setelah itu mulai bergerak sideways. Sedangkan untuk resisten terdekat jika kita lihat saat ini di sekitar angka 135. Jadi saat ini WIRG memang mulai sideways, tapi untuk tren jangka menengah menurut saya WIRG masih belum bagus trennya. Dan hari ini ada pemberitaan dengan judul WIRG buka-bukaan soal pemegang saham pengendalinya. Karena tanggal 26 Desember kemarin memang salah satu pengendalinya yaitu WGK melepas sebanyak 200 juta saham perseroan. Jadi di artikel ini ada penjelasan dari perusahaan bahwa ini closing saham. Tapi memang terlihat persentase sahamnya menurun. Sebelumnya itu di 15% lebih, saat ini di 13% lebih. Dan hampir mirip dengan saham GoTo, WIRG juga ada lockup. Dan sekarang lockup dibuka, jika teman-teman cari tahu pemberitaan sebelumnya, banyak pemegang saham mayoritasnya yang menjual saham WIRG. Jadi setelah lockup dibuka, WIRG masih terus bergerak turun. Jadi saat ini memang naik 4% lebih, tapi secara tren masih sideways dan menurut saya juga masih belum ada tanda-tanda reversal trend. Dan jika kita lihat data broker summary, kenaikan 4% lebih ini memang terlihat ada akumulasi walaupun jumlahnya tidak besar. Asing juga terlihat satu minggu terakhir ini masuk akumulasi saham WIRG. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat WIRG juga memang masih ada potensi untuk sideways minggu depan, jadi masih ada potensi untuk naik mengetes resisten di 135. Apabila berhasil break, baru secara tren akan mulai membaik karena WIRG akan mencoba untuk lanjut naik menembus resisten di 150. Jadi di harga 150 menurut saya baru penentuan. Apabila berhasil break, maka WIRG ada potensi untuk mencoba reversal trend, sehingga ada potensi lanjut naik menuju resisten psikologisnya di harga 200. Tapi selama masih gagal break harga 150, saya lihat WIRG masih akan sideways dan masih ada potensi untuk turun kembali ke harga 115 untuk mengetes support ini. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, sebaiknya disiplin. Karena ingat secara tren belum bagus walaupun hari ini ada akumulasi. Selanjutnya saya akan coba analisa saham EMTK, salah satu saham di sektor teknologi juga yang jika kita lihat dalam beberapa minggu ini juga trennya mulai bergerak turun sangat dalam. Dan jika kita perhatikan EMTK juga dalam 2 minggu terakhir ini trennya mulai sideways pada saat mengetes support psikologisnya di harga 1000. Jadi sebelumnya jika kita perhatikan EMTK sempat rebound dari 1500, tapi mencoba untuk break garis EMA 150 masih belum berhasil break. Setelah itu terus turun lumayan dalam beberapa minggu, tapi pada saat menyentuh harga 1000 EMTK mulai sideways. Tapi bisa kita perhatikan untuk saat ini EMTK masih kesulitan untuk naik di atas harga 1050. Jadi belum sempat naik mengetes resisten kuat di 1100, baru di 1050 EMTK sudah gagal break dan turun kembali. Tapi masih tertahan di support psikologis. Apabila support psikologis 1000 terlewati, hati-hati EMTK akan lanjut downtrend menuju, jika saya lihat itu di sekitar harga 800. Jadi walaupun saat ini kuat di harga 1000, EMTK juga menurut saya trennya masih belum aman.
Dan garis MACD memang terlihat saat ini sudah mulai bergerak naik. Untuk EMTK jika kita lihat, kenaikan 3% lebih ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing hari ini memang terlihat masuk melakukan akumulasi. Jadi EMTK saya juga lihat 1 minggu ke depan trennya masih akan sideways dengan range harga 1000 sampai 1100. Jadi masih ada potensi sideways. Jadi menurut saya harus tetap hati-hati. Apabila ternyata support kuat di harga 1000 terlewati, sebaiknya apabila teman-teman baru mau entry, jangan entry dulu. Karena secara tren akan lanjut bergerak downtrend. Apabila mau spekulatif buy, bisa tunggu di sekitar harga 990 sampai harga 1000 untuk entry-nya dengan target take profit jangka pendek di 1050 sampai 1100 untuk trading jangka pendek. Dan pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat masih kesulitan untuk break resisten ini. Selanjutnya saya akan coba update pergerakan dari saham BRIS yang hari ini naik 1% lebih ke harga 1290. Bisa kita lihat BRIS saat ini juga mencoba untuk reversal trend. Jadi sebelumnya setelah menyentuh harga 1100, BRIS mulai naik, tapi bisa kita lihat 1 minggu terakhir ini masih kesulitan untuk break resisten di EMA 50 yang saat ini tepat di harga 1290. Jadi bisa kita lihat walaupun sempat harga berada di atas harga EMA 50 ini, tapi ingat ini belum terkonfirmasi break, sehingga masih kembali turun di bawah garis EMA 50. Hari ini masih kembali mencoba break. Dan garis MACD terlihat saat ini masih bergerak naik. Bisa kita lihat kenaikan 1% lebih hari ini terlihat ada sedikit akumulasi, tapi asing melakukan sedikit distribusi. Tapi jika kita perhatikan 1 minggu terakhir ini asing sudah mulai masuk akumulasi saham BRIS. Jadi untuk BRIS menurut saya masih menarik untuk dipantau walaupun cara tren masih belum bagus. Tapi 1 minggu terakhir ini asing sudah mulai masuk dan secara tren atau secara pergerakan bisa kita lihat BRIS saat ini sudah mulai mencoba mematahkan garis downtrendnya. Jadi jika kita perhatikan saat ini BRIS downtrendnya sudah patah, tapi memang belum terkonfirmasi uptrend. Jadi menarik untuk dipantau apabila berhasil break garis EMA 50, maka secara tren BRIS akan mulai membaik trennya dan ada potensi menuju garis EMA 150. Yang saat ini di sekitar harga 1395. Dan bisa kita lihat di atas garis EMA 50 ini ada satu resisten minor di sekitar harga 1350. Beberapa kali mengetes resisten ini, BRIS masih gagal break. 1 minggu terakhir ini juga sempat menyentuh harga 1350, BRIS juga masih gagal break. Jadi ini bisa jadikan target take profit jangka pendek apabila memang teman-teman beli di sekitar garis EMA 50 dan terlihat apabila masih gagal break di resisten ini bisa pertimbangkan untuk take profit dulu atau hold saja selama garis EMA 50 kuat menahan penurunan dari saham BRIS. Jadi selama candle BRIS masih kuat berada di sekitar garis EMA 50, BRIS masih bisa di hold. Selanjutnya saya coba update pergerakan dari saham TPIA yang bisa kita lihat hari ini naik 3% lebih ke harga 2580. Jadi kenaikan ini memang terlihat membuat TPIA naik di atas resisten 2500. Bisa kita lihat sebelumnya juga TPIA trennya sideways dan berada di bawah garis EMA 50 150. Setelah berhasil break garis EMA 50 150, TPIA lanjut naik mengetas harga 2500. Ternyata masih gagal break, sempat turun kembali mengetas garis EMA 50, berhasil bertahan dan rebound. Hari ini naik di atas resisten kuatnya. Tapi memang ini juga belum terkonfirmasi break, tapi karena candlenya sangat solid saya lihat TPIA dalam 1 minggu ke depan berpotensi besar untuk break resisten dan melanjutkan kenaikan menuju target berikutnya di sekitar harga 2650. Dan garis MACD terlihat saat ini juga masih terus bergerak naik. Dan bisa kita lihat di sini kenaikan 3% lebih ini masih ada akumulasi. Asing juga 2 hari terakhir mulai masuk akumulasi saham TPIA. Jadi dari data yang kita dapat masih ada potensi 1 minggu ke depan menuju harga 2650 atau di sekitar harga 2630. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau entry, sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 2500 sampai 2550 untuk entry-nya. Jadi paling aman adalah bisa dapat kembali di sekitar harga 2500, itu akan lebih baik. Tapi untuk teman-teman yang sudah berhasil beli di harga bawah pada saat break garis EMA 50 150, hold saja selama
harga 2.500 tidak dilewati. Jadi selama TPA masih kuat di atas harga 2.500, teman-teman bisa hold untuk tren lebih lama. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.